Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 227, Provinsi Naga Api. Akhirnya sampai juga. Jian Chen akhirnya sampai di ujung daratan setelah terbang beberapa jam melewati lautan yang luas. Daratan tersebut juga menandakan bahwa Jian Chen telah memasuki daerah Provinsi Naga Api. Jian Chen terus melesat hingga ia akhirnya menemukan sebuah kota tak jauh dari lautan tersebut. Jian Chen memilih mendarat karena tidak mau jadi perhatian banyak orang. Di Kekaisaran Naga, Provinsi Naga Api adalah provinsi terkuat dari provinsi lainnya. Alam langit bukanlah hal yang asing di sini sehingga akan sering melihat orang yang terbang di setiap harinya, belum lagi karena pengaruh sumber daya dari pil asosiasi sehingga di kehidupan kedua ini pendekar alam langit jadi jauh lebih banyak yang bermunculan. Jian Chen mendarat tak jauh dari gerbang kota berada. Ia kemudian memperlihatkan tanda pengenalnya pada dua petugas kota yang mengerutkan alis saat melihat penampilan Jian Chen. Jian Chen mengerti tatapan itu, ia menyadari penampilannya sekarang terbilang seperti pengemis dengan pakaian berlubang dan compang camping. Alasan Jian Chen ke kota ini adalah karena ingin membeli pakaian baru juga. Di tengah perjalanannya saat di lautan, Jian Chen menemukan sebuah kapal yang terbakar entah apa penyebabnya. Jian Chen harus menyelamatkan mereka yang ada di dalam kapal terlebih dulu sebelum akhirnya bisa memadamkan apinya dengan elemen air. Akibat menyelamatkan tersebut pakaian Jian Chen jadi berlubang serta robek, padahal itu adalah pakaian terakhirnya. Penjaga itu menatap Jian Chen dengan pandangan yang terkesan menghina namun setelah pandangannya jatuh pada tanda pengenal berwarna emas raut penjaga itu berubah. Jian Chen langsung dipersilahkan memasuki kota. Penjaga yang ada di ranah alam kehidupan, benar-benar menarik. Jian Chen mengabaikan sikap penjaga itu karena perhatiannya tertuju pada yang lain. Dari sini saja sudah terlihat bagaimana rata-rata kekuatan Provinsi Naga Api dengan Provinsi Naga Petir sangat berbeda jauh. 2 tahun lalu di provinsinya, alam kehidupan sangatlah dihormati namun di sini hanya petugas kota saja sudah memiliki kekuatan di ranah tersebut. Jian Chen melanjutkan langkahnya menelusuri kota, ia mencari asosiasi klan Miu berada. Sudah kuduga, dia ada di sini. Jian Chen berantusias melihat asosiasi klan Miu ada di samping jalanan kota. Sudah 2 tahun berlalu Jian Chen tidak pernah mampir ke cabang asosiasi lagi. Tanpa menunggu lebih lama ia langsung memasuki toko asosiasi itu. Selamat siang, Tuan Muda, apa bisa saya bantu? Seorang gadis muda langsung menghampiri Jian Chen. Karena toko itu sedang sepi sehingga kedatangan Jian Chen terlihat menonjol apalagi pakaian Jian Chen yang terlihat jelek. Jian Chen tertawa kecil. Aku kesini ingin menemui seseorang. Gadis itu terlihat kebingungan tetapi tetap mempertahankan senyumannya. Bertemu seseorang? Apakah Tuan Muda ingin menemui salah satu teman pegawai kami? Jian Chen menggeleng sebelum kemudian menjelaskan bahwa ia ingin bertemu atasannya. Tuan Muda, apakah Anda sudah memiliki janji dengan manajer kami? Tidak, aku kesini hanya ingin meminta bantuannya sebentar untuk mengirim surat ke seseorang. Alis kiri gadis itu sedikit bergetar. Tuan Muda, Anda tidak bisa bertemu langsung dengan manajer kami jika tanpa janji terlebih dulu. Jian Chen menggaruk kepalanya, tidak ada cara lain selain menunjukkan liontin miliknya pada perempuan itu. Tunjukkan pada manajermu, dia akan lebih mengetahuinya. Gadis pelayan itu menatap liontin yang ada di tangannya sesaat sebelum kemudian menyerahkannya kembali pada Jian Chen.
Tuan muda, aku tidak bisa melakukannya, manajer tidak punya waktu melihat benda seperti ini. Gadis pelayan itu menganggap Juan Chen adalah orang sok penting. Kau serahkan terlebih dulu liontin ini, dia akan lebih memahaminya. Jian Chen menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Percakapan Jian Chen akhirnya terdengar oleh pelayan lain. Pelayan yang paling senior langsung menghampiri Jian Chen dan meminta penjelasan apa yang terjadi. Setelah mendengarnya ia menatap Jian Chen dari bawah sampai atas. Tuan muda, tolong memahaminya, manajer kami tidak bisa bertemu dengan sembarangan orang. Jian Chen hampir mengumpat, ia mengetahui pakaiannya lusuh dan compang camping, alasan yang sama ia kesini juga ingin membeli pakaian baru. Persediaan pakaian Jian Chen sebenarnya sangat banyak namun semenjak bersama gurunya selama 2 tahun terakhir pakaian Jian Chen hampir habis tidak tersisa. Jian Chen memang sedikit menyesal tidak membeli pakaian saat bersama Yue Lian, lagi pula ia tidak berpikir dirinya harus menyelamatkan kebakaran di tengah lautan. Pada akhirnya Jian Chen mengeluarkan koin emas lalu membeli pakaian di toko asosiasi tersebut. Melihat Jian Chen dengan mudah mengeluarkan koin emas membuat pandangan para pelayan itu berubah. Penampilan Jian Chen memang terlihat miskin mengecualikan wajahnya yang rupawan. Di Provinsi Naga Api memang selain kekuatan, kekayaan adalah daya tarik utama. Gaya hidup di provinsi ini sangat tinggi sehingga rakyat miskin sering didiskriminasi. Jian Chen bukan hanya membeli satu pakaian melainkan hampir seluruh pakaian di toko tersebut, membuat pelayan yang berbicara dengannya hampir kehilangan kata-kata dengan mulut terbuka. Pelayan gadis muda itu kini mengetahui identitas Jian Chen memang tak biasa, bisa mengeluarkan koin emas serta memborong pakaian mewah menunjukkan pemuda itu mempunyai latar belakang yang tinggi. Jian Chen membeli semua pakaian mewah yang dirasanya cocok, pelayan gadis itu jadi salah tingkah, tidak menduga Jian Chen bakal sekaya ini. Tuan muda, bisakah Anda mengeluarkan liontin sebelumnya? Aku akan memberikan cincin itu pada manajer kami. Pelayan paling senior tersenyum hormat pada Jian Chen. Setelah melihat semuanya ia berpikir Jian Chen memang mempunyai hubungan dengan atasannya. Jian Chen tersenyum tipis sebelum menyerahkan liontinnya. Pelayan paling senior itu kemudian membawanya pergi. Tak lama kemudian seorang perempuan berumur 30-an tergesa-gesa menghampiri Jian Chen bersama pelayan senior sebelumnya, wajahnya pucat sambil membawa liontin Jian Chen. Tuan muda, maafkan kelalaianku yang tidak mengetahui kedatangan Anda, jika aku mengetahuinya aku sudah menyambutmu di depan toko. Perempuan itu membungkuk hormat dengan perasaan sedikit bersalah. Jian Chen melambaikan tangannya, tidak masalah, aku juga memang mendadak datang ke sini. Aku hanya ingin membeli pakaian di toko ini dan juga aku butuh bantuanmu, kuharap kau bisa menolongku. Tentu Tuan muda, aku akan berusaha memenuhi semua bantuan Anda. Perempuan itu kemudian membawa Jian Chen ke ruangannya. Manajer yang biasanya selalu dingin pada bawahannya itu kini menunduk patuh pada sosok pemuda yang terlihat belasan tahun. Manajer itu memberi isyarat pada para pegawainya agar mempersiapkan jamuan terbaiknya pada Jian Chen segera. Ia juga memberitahu bahwa Jian Chen adalah tamu penting asosiasi. Setelah sampai di ruangannya, Jian Chen memberitahu bahwa ia ingin mengirim surat pada Miulin. Manajer perempuan itu segera mempersiapkan kertas dan kuasnya segera. Episode sebelumnya, Eps 226, tempat berikutnya. Episode berikutnya, Eps 228, informasi klan Jian. Eps 228, informasi klan Jian. Jian Chen menulis sebuah surat,
Isinya cukup sederhana, ia ingin mendengar informasi tentang klan Jian serta kondisi provinsinya sekarang. Sementara dirinya sedang menulis, manajer perempuan yang duduk di depannya hanya terdiam menunduk, tak berani bersuara, bahkan bernafas pun ia harus hati-hati di depan Jian Chen. Aku baru mendatangi provinsi kekaisaran, bisakah kau memberitahu sesuatu yang harus ku ketahui di sini? Jian Chen bertanya pada manajer itu. Jian Chen memang pernah ke Provinsi Naga Api di kehidupan sebelumnya, namun itu hanya berangsur beberapa bulan saja. Di kehidupan kedua ini mungkin akan banyak yang berubah termasuk takdir serta situasinya. Manajer toko kemudian menjelaskan informasi yang bersifat umum sementara Jian Chen mendengarkan semuanya sembari ia terus melanjutkan menulis. Penjelasannya tidak ada yang baru selain situasi Provinsi Kekaisaran Naga mengalami kenaikan rata-rata kekuatan yang signifikan berkat sumber daya pil yang disediakan asosiasi klan Miu. Salah satu yang membuat Jian Chen tertarik mendengarnya adalah mengenai Yang Mulia Kaisar yang mencoba menerobos ke alam selanjutnya setelah alam langit. Setidaknya Yang Mulia Kaisar akan membutuhkan waktu lama untuk melakukan latihan tertutupnya bahkan sampai bertahun-tahun. Kabar tersebut merupakan kabar yang bahagia bagi Kekaisaran Naga karena dengan begitu Kekaisaran memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kekaisaran lain yang hendak berniat menguasai wilayah Kekaisaran Naga. Di sisi lain ada dampak baik bagi asosiasi berkat latihan Yang Mulia Kaisar yaitu klan Miu kini diakui oleh 12 provinsi dengan pengaruh terbesar berkat bisnisnya. Selain itu Kaisar akan melindungi klan Miu dengan pemerintahannya secara langsung. Jian Chen tidak terlalu terkejut mendengar hal tersebut karena ia sudah memperkirakannya sejak awal. Bisa dibilang resep-resep pil yang dibuatnya terlalu berharga di kekaisaran ini. Manajer asosiasi kemudian menceritakan yang lain yang berhubungan dengan asosiasi. Berkat pil-pil yang diproduksinya, selain meningkatkan kekuatan para pendekar juga membuat pendekar-pendekar lainnya dapat menyembuhkan cedera yang dialaminya. Memang menyampingkan pil-pil sumber daya, Jian Chen juga menulis beberapa pil penyembuh yang cukup tinggi. Meski harganya cenderung mahal namun tidak sulit bagi pendekar terutama untuk para pendekar tinggi mendapatkannya. Hal tersebut membawa ke situasi yang lain di mana generasi lama yang sudah pensiun kini mulai bermunculan kembali di dunia persilatan karena luka dalam mereka dapat disembuhkan. Jian Chen menghela nafas. Entah kabar ini baik atau buruk bagi kedepannya karena bukan hanya pendekar yang baik saja dapat kembali, pendekar-pendekar jahat juga akan mengalami demikian. Kuharap situasinya akan tetap dalam kendaliku. Meski Jian Chen mempunyai kekuatan yang tinggi bahkan nomor 1 di kekaisarannya namun melakukan sesuatu seorang diri tetap ada batasnya. Jian Chen akhirnya selesai menulis suratnya sebelum diserahkan pada manajer perempuan itu. Butuh 2 hari hingga Jian Chen mendapatkan balasan dari Miu Lin. Jian Chen membaca surat Miu Lin yang terkesan panjang sampai ke bawah. Gadis itu terlihat bahagia setelah mengetahui keberadaan Jian Chen yang 2 tahun ini bisa dibilang telah menghilang tanpa kabar sedikitpun. Miu Lin juga sangat terkejut ketika Jian Chen ternyata ada di Provinsi Kekaisaran. Dikiranya selama ini Jian Chen berada di Provinsi Naga Bumi. Tentang situasi klan Jian, usai penyerangan klan Liu yang mengalami kekalahan yang menggemparkan, kini klan Jian telah pulih kembali dan bahkan menjadi sedikit lebih kuat. Cepat atau lambat klan Jian akan berubah dari klan menengah menjadi klan besar. Apalagi berkat tambang emas serta kerjasamanya dengan asosiasi klan Miu, klan tersebut mempunyai masa depan yang terang. Di samping itu, tidak ada yang berani menyinggung klan Jian setelah mengetahui ada pendekar misterius yang bisa mengalahkan semua pasukan klan Liu seorang diri. Meski kabar itu sulit diterima oleh akal,
namun realita tak dapat dihindari karena ada banyak saksi di sana. Jian Chen mengerti maksud pendekar misterius itu karena dia adalah dirinya yang tidak dalam keadaan tak sadar. Beralih ke yang lain, klan Liu yang telah mengalami kerugian besar akibat ulah serangan mereka kini bukan lagi bagian dari 10 klan terkuat di Provinsi Naga Petir, sebaliknya klan Miu lah yang mengganti posisinya. Klan Liu menutupi hubungannya dari dunia luar, mereka juga tampak tidak berinteraksi dengan klan manapun. Setidaknya saat ini situasi klan Jian sangat aman sekarang. Jian Chen mengangguk pelan lalu menutup surat itu. Karena yang diperlukannya telah selesai, Jian Chen tidak punya alasan lain tetap berada di kota ini. Jian Chen berterima kasih pada toko asosiasi karena telah memberikannya pelayanan serta tempat untuk berteduh selama ia di sini. Jian Chen tidak mempermasalahkan kejadian para pelayan sebelumnya karena mereka dalam kondisi tidak mengetahuinya. Meski begitu, dua pelayan itu tetap mendatangi Jian Chen dan meminta maaf padanya berulang kali sambil menangis, berharap mereka tidak dipecat dari pekerjaannya. Setelah meninggal perbatasan kota dan tidak ada keramaian di sekitarnya, Jian Chen melanjutkan perjalanannya dengan terbang. Hari awalnya masih cerah dengan matahari bersinar terik di atasnya, namun situasi berubah ketika menjelang sore. Malam datang begitu cepat ketika awan mendung mulai berkumpul. Tak lama kemudian hujan mengguyur membasahi bumi, pakaian Jian Chen seketika mulai basah serta jarak pandang jadi berkurang. Jian Chen berusaha menemukan sebuah bangunan atau tempat untuk berteduh hingga akhirnya ia melihat sebuah penginapan di samping jalan besar. Penginapan itu adalah satu-satunya bangunan di sana. Biasanya penginapan itu dibuat untuk peristirahatan para pedagang yang biasanya sedang melakukan perjalanan bisnis. Jian Chen mendarat di dekat penginapan itu sebelum melanjutkannya dengan berjalan kaki. Dua pelayan menyambut Jian Chen sembari memberikan handuk kering. Tidak ada seorang pun yang ada di sana, sepertinya Jian Chen adalah pengunjung pertama di penginapan itu. Aku memesan makanan dan teh yang hangat, harga bukan masalah. Bukan hanya sebagai tempat penginap, mereka juga menyediakan tempat makan. Pelayan itu terlihat berantusias saat Jian Chen memberikannya sebuah koin emas. Tuan muda, tolong tunggu sebentar, koki kami akan menghidangkan makanan yang enak untukmu. Jian Chen duduk di salah satu meja yang ada di dekat jendela dengan pandangan tak lepas dari hujan yang semakin deras. Sepertinya ia akan menginap di sini mengingat tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti. Tak lama kemudian hidangan yang dipesannya datang. Sebuah sup dari makanan ikan daging laut. Kalian memang benar-benar tahu selera makanku. Jian Chen tersenyum lebar sebelum mulai mengangkat sumpitnya. Di saat Jian Chen sedang makan, ada dua pengunjung yang baru masuk ke penginapan. Dua orang itu memakai sebuah jubah hitam dengan tudung yang menutupi wajahnya dengan pakaian yang sudah basah kuyup. Segera pelayan datang menghampiri mereka dan memberikan handuk kering. Aku hanya mempunyai 5 keping perunggu. Bisakah kami tetap di sini sampai hujan reda? Salah satu dari dua orang itu berbicara pada pelayan. 5 koin perunggu itu sebenarnya hanya cukup untuk membeli 1 roti saja, mengingat penginapan ini dibangun jauh dari kawasan penduduk biasanya setiap harganya relatif mahal. Pelayan itu tampak kesulitan mengiyakan namun karena saat ini hujan masih turun serta penginapan masih sepi, akhirnya ia membolehkan keduanya tetap di sana. Pelayan itu juga menyadari sesuatu setelah mendengar suaranya yang terdengar merdu dan halus, tidak perlu sampai melihat wajahnya bahwa keduanya adalah seorang perempuan. Meyer, maaf membuatmu harus seperti ini. Salah satu dari mereka sedikit bersalah kepada orang yang bersamanya. Kak Ziyun, kita akan selalu bersama. Aku tidak akan meninggalkanmu sendiri.
Episode sebelumnya, Eps 227, Provinsi Naga Api. Episode berikutnya, Eps 229, Kondisi Meili dan Ziyun. Eps 229, Kondisi Meili dan Ziyun. Kerutan di dahi Jian Chen bertambah setelah mendengar percakapan singkat dua orang berjubah itu. Selain nama yang dipanggilnya tidak terdengar asing, ia juga mengenal suara keduanya. Jian Chen menoleh ke arah dua orang berjubah itu yang bertepatan dengan keduanya menatapnya secara bersamaan. Jian Chen memang tidak bisa melihat wajah mereka, namun kedua orang itu jelas dapat melihat wajahnya. Salah satu dari mereka segera membuka tudung kepala yang menutupi wajahnya. Terlihat seorang gadis yang memiliki paras yang amat cantik. Gadis itu adalah wanita yang Jian Chen kenal, Niu Meili. Saudara Jian. Meili, entah karena kerinduan atau sedang membutuhkan sosok perlindungan seperti Jian Chen sekarang, ia langsung berlari menghampiri pemuda itu sebelum berhambur memeluknya. Jian Chen sampai mundur dua langkah menangkap pelukan gadis itu karena Meili begitu erat memeluknya. Tidak lama kemudian, satu orang lainnya menghampiri Jian Chen. Persis seperti dugaannya, dia adalah Ye Ziyun. Jian Chen sebenarnya ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia memilih diam terlebih dulu untuk melihat kondisi keduanya. Jian Chen menyadari dari obrolan mereka barusan, keduanya sedang dalam masalah, apalagi tangan Meili terasa bergetar memeluknya. Jian Chen hanya mengelus pucuk kepala gadis itu dengan lembut, mencoba menenangkannya sementara Ziyun berdiri di samping keduanya. Meili terus memeluk Jian Chen dengan waktu yang lumayan lama saat tiba-tiba gadis itu ambruk dan kehilangan keseimbangannya. Jian Chen menangkap Meili sebelum tubuhnya jatuh ke lantai. Gadis itu telah pingsan di pelukan Jian Chen. Ziyun histeris melihatnya sementara Jian Chen langsung membawanya ke salah satu kamar. Meili dibaringkan di tempat tidur yang empuk. Dia terlihat kelelahan baik fisik maupun mentalnya, tapi semuanya akan baik-baik saja saat dia sudah terbangun nanti. Jian Chen menjelaskan pada Ziyun yang khawatir melihat Meili. Ini semua salahku. Ziyun menggigit bibirnya. Jian Chen tidak memahami perkataan Ziyun, namun ia bisa melihat Ziyun juga sama kelelahannya seperti Meili. Sebaiknya kau juga istirahat, aku juga bisa melihat kau sama kelelahannya. Perkataan Jian Chen memang benar, meski tidak menunjukkannya secara langsung, tetapi Ziyun memang sudah pada batasnya, bahkan kondisi Ziyun lebih parah dari Meili, hanya saja gadis itu mencoba menahannya. Ziyun sebisa mungkin tetap tegar di depan Meili karena takut sahabatnya itu akan khawatir. Tapi saudara Jian, aku mengerti. Jian Chen mengangguk pelan, memotong ucapan Ziyun. Selama kau beristirahat, aku akan melindungimu di sini. Ziyun yang ingin berkata lagi seketika menjadi urung, ia mengangguk patuh dengan perintah Jian Chen. Di sisi yang sama detak jantungnya berdetak lebih cepat, meski tidak terlihat secara langsung ia senang bertemu orang yang disukainya. Terima kasih. Beban yang pikirkan Ziyun serasa terangkat saat ada Jian Chen. Dia buru-buru berpaling wajah dengan pemuda itu, takut wajahnya ketahuan memerah. Sebelum Jian Chen pergi, ia memberikan pada Ziyun sebuah pil yang membuatnya dapat pulih dengan cepat. Selepas itu Jian Chen meninggalkan keduanya di kamar. Aku akan menyewa 2 kamar, layani mereka dengan kemampuan kalian. Jian Chen memberikan kantong kulit pada salah satu pelayan. Pelayan yang diberi kantong itu langsung tersenyum antusias ketika melihat isinya. Tuan muda tidak perlu khawatir, aku akan melayani mereka sekuat tenagaku. Jian Chen mengangguk, membiarkan para pelayan itu berjaga di depan pintu kamar Ziyun dan Meili sementara dirinya keluar dari penginapan untuk melihat sesuatu yang bergerak di tengah hujan seperti ini.
Bos, aku menemukan penginapan tak jauh dari sini. Mungkinkah kedua gadis itu berada di sana? Pastinya, mereka tidak mungkin bisa berlari di kondisi dan cuaca seperti ini. Sebuah kelompok yang terdiri dari 8 orang bersenjata berlarian di tengah guyuran hujan. Mereka sedang menuju sebuah penginapan hingga akhirnya berhenti ketika bangunan itu terlihat di depannya. Penginapan ini sepertinya sepi pengunjung. Bos, apa yang harus kita lakukan? Ketua mereka terdiam beberapa saat. Andai di dalamnya ada 2 gadis yang kita cari, bunuh semua orang yang ada di penginapan itu tanpa tersisa. Tapi, bos itu, anak buahnya tampak keberatan dengan perintah tersebut. Aku tahu ini berlebihan bahkan lebih kejam daripada orang jahat sekalipun, tetapi pusaka yang dipegang salah satu gadis itu tidak boleh ada yang mengetahuinya. Ketua klan memerintahkan kita langsung membunuh mereka jika ada yang mengetahui pedang pusaka tersebut. 8 orang itu berasal dari sebuah klan, diperintahkan oleh ketua klannya untuk mengejar seorang gadis dan merebut pusaka berharga miliknya. Apa kedua gadis itu juga harus kita bunuh, bos? Celetuk yang lain. Kini ketuanya tidak langsung menjawab. Membunuh. Sulit rasanya membunuh seorang perempuan yang begitu cantik seperti mereka berdua. Kedua gadis itu memiliki paras yang sulit dimiliki perempuan manapun. Kita tidak boleh membunuhnya, terlalu sayang. Kita lumpuhkan saja dan tangkap untuk kita nanti gunakan. Mendengar itu 7 bawahannya merasa berantusias. Mereka sudah berhadapan dengan gadis-gadis itu beberapa kali yang membuat rekannya banyak yang terbunuh. Kelompok itu tidak bisa melukai 2 gadis incaran mereka setelah melihat kecantikannya. Sebaliknya 2 gadis itu justru menyerang mereka dengan sungguh-sungguh dan selalu berhasil membunuh rekannya serta meloloskan diri. Kini mereka yakin, kedua gadis itu tidak mempunyai kemampuan untuk melawan lagi setelah mengalami banyak pertarungan. Masing-masing mereka menjilat bibirnya dan mulai menghayal, tidak sabar untuk menangkap keduanya. Di saat 8 pria itu berkomunikasi, tiba-tiba ada seseorang muncul di depan mereka secara tak kasat mata. Ke-8 orang itu terkejut dengan kedatangannya karena seperti muncul di ruang hampa bahkan berpikir bahwa orang itu adalah hantu. Orang misterius itu memiliki mata emas yang bersinar di kala gelap malang melintang. Ketua mereka yang pertama kali menyadari dan menatap orang misterius itu dengan penuh kewaspadaan. "Siapa kau? Sebutkan identitasmu jika kami tidak mau membunuhmu." Orang itu, Jian Chen, tersenyum sinis mendengarnya. "Seharusnya aku yang bertanya kepada kalian demikian, tetapi sayangnya aku sudah mengetahui alasan kenapa kalian di sini." Jian Chen mengeluarkan 8 keping emas di cincin ruangnya lalu memainkannya di telapak tangan. Melihat itu ketua kelompok itu tersenyum mengejek. "Jika kau berpikir menyogok kami dengan uang agar tidak membahayakan kedua gadis itu, sayang sekali aku tak dapat melakukannya." Ketua kelompok itu berpikir Jian Chen akan bernegosiasi padanya karena tidak percaya diri melawan mereka semua. "Siapa yang akan memberikan ini padamu? Aku hanya akan membuatnya menjadi senjataku melawan kalian." Mendengar itu ke-8 orang tersebut menjadi waspada, mereka bisa melihat dari ekspresinya Jian Chen sungguh akan melawannya. "Aku akan memberikan keringanan kepada kalian dengan kematian tanpa rasa sakit. Siapa dan apa tujuan kalian di sini?" "Huff, kau terlalu arogan. Serang dia bersama-sama." Ketua mereka langsung melompat ke arah Jian Chen dan mengayunkan senjatanya. Jian Chen menggelengkan kepala pelan sebelum ia melemparkan koin emas di tangannya dengan secepat kilat. Koin emas dilemparkan Jian Chen mengandung tenaga dalam yang besar dan mengarah pada dahi lawannya.
Mata kedelapan orang itu tidak dapat melihat serangan koin emas Jian Chen saat tiba-tiba pandangan mereka menjadi gelap sepenuhnya, tak lagi bernafas. Jian Chen membunuh ketujuh pendekar itu seketika dan menyisakan satu orang, yaitu ketuanya. Jian Chen tersenyum lebar melihat ketua kelompok itu jatuh terduduk dengan ketakutan mendalam. Jian Chen memang sengaja menyisakan satu dari mereka untuk menginterogasinya. Baik, dimulai dari asalmu, siapa yang menyuruh kalian mengincar dua gadis yang kalian maksud? Episode sebelumnya, Eps 228, Informasi Klan Jian. Episode berikutnya, Eps 230, Perjalanan. Eps 230, Perjalanan bersama. Jian Chen memijat kepalanya yang terasa sakit, ia kini mengetahui sebab kondisi Ziyun dan Mei Li berakhir demikian. Setelah menginterogasi orang yang mengejar keduanya, Jian Chen dapat memahami mereka diincar oleh sebuah klan, hal ini berkaitan dengan pedang pusaka yang dimiliki Ziyun. Pedang Dewa Es yang dulu Jian Chen berikan nyatanya telah disadari oleh sebagian kecil pendekar-pendekar di Provinsi Naga Api. Akibatnya banyak yang mengincar Ziyun sebab pedang tersebut hingga ia berakhir dikejar sampai sini. Sebenarnya Ziyun akan aman jika berada di area akademi karena selain mereka jenius yang langka di sana, akademi juga merupakan kawasan pemerintahan kekaisaran yang akan dilindungi pemerintah secara langsung. Ziyun dan Mei Li bisa dikejar karena mereka dijebak oleh 8 orang tadi. Selama dalam pengejaran itu keduanya bisa dibilang kesulitan untuk kembali ke akademi karena beberapa anggota klan tersebut berjaga di dekat akademi agar Ziyun tidak dapat kembali. Jian Chen mengepalkan tangannya keras. Ia tidak menyangka Ziyun dan Mei Li dapat mengalami kondisi menyedihkan seperti ini. Jian Chen kembali ke penginapan setelah membunuh 8 orang sebelumnya. Ia masuk melewati jendela dan tiba di kamarnya. Jian Chen langsung berganti pakaian yang sebelumnya basah akibat guyuran hujan. Tidak lama kemudian ketukan pintu terdengar. Jian Chen membukanya dan terlihat Ziyun datang di balik pintu tersebut. Ziyun sudah membersihkan dirinya serta berganti pakaian, kini gadis itu terlihat lebih manis dengan gaunnya yang berwarna ungu gelap. Ziyun maupun Mei Li sekarang telah berusia 20-an, kecantikan mereka sudah terlukiskan sempurna di usianya yang sudah dewasa muda. Saudara Jian. Ziyun sedikit malu karena Jian Chen terus menatap wajahnya. Jian Chen tersadar lalu batuk pelan. Ziyun selain telah segar kembali, wajah gadis itu juga berias membuatnya terlihat jadi gadis yang manis. Apa kau sudah beristirahat? Jian Chen bertanya dengan canggung. Ziyun mengangguk pelan, ia kemudian mengutarakan niatnya ke sini yaitu ingin membicarakan sesuatu yang penting padanya. Jian Chen kemudian mempersilahkannya masuk ke ruangannya. Saudara Jian, sebenarnya alasanku di sini. Ziyun kemudian menceritakan tentang masalah yang dialaminya selama ini yang sebenarnya Jian Chen sudah mengetahui dari kelompok itu. Jian Chen tersenyum canggung lalu mengeluarkan sesuatu dari tangannya yang berupa lencana dari kelompok sebelumnya. Ziyun begitu terkejut karena ia mengenal baik lencana itu setelah pernah bertukar serangan dengan kelompok mereka. Saudara Jian, ini. Bagaimana Anda mendapatkannya? Kelompok yang mengincarmu sebelumnya sudah ada di dekat penginapan dan hendak ke sini. Aku melakukan sesuatu pada mereka. Jian Chen tidak perlu penjelasan lebih jauh karena Ziyun pasti mengetahui apa yang dilakukannya pada kelompok itu. Maaf harus membuatmu seperti ini gara-gara pusaka yang aku berikan. Jian Chen sedikit bersalah karena gara-gara dialah Ziyun jadi dikejar oleh orang-orang jahat tersebut. Saudara Jian, ini bukan karenamu. Akulah yang tidak hati-hati dalam memakainya. Jian Chen tersenyum hangat mendengarnya,
ia bisa melihat wajah kekhawatiran gadis itu sedikit menghilang. Satu-satunya tempat yang membuat kalian aman adalah ke akademi kembali. Aku akan menemani kalian ke sana karena dari awal aku akan ke akademi untuk bertemu kalian berdua. Jian Chen berkata demikian agar Ziyun tidak bisa menolak. Tapi saudara Jian, kalau Anda bersama kami Anda juga akan diincar oleh orang-orang yang mengejarku. Itu sebabnya aku harus bersamamu, agar kalian tetap aman. Jian Chen mengelus rambut Ziyun dengan lembut membuat gadis itu merasakan kenyamanan. Terima kasih, aku selalu berhutang budi padamu. Andai saudara Jian meminta bantuanku di masa depan, aku akan berusaha melakukannya walau dengan nyawa sekalipun. Jian Chen mengangguk pelan, beristirahatlah, malam sudah larut sekarang. Ziyun tidak membantah, setelah mengalami situasi yang berat selama 2 minggu terakhir ini dia membutuhkan waktu istirahat yang panjang. Ziyun kembali ke kamarnya setelahnya dan menyisakan Jian Chen seorang diri. Jian Chen menoleh ke arah jendela di mana hujan deras masih mengguyur malam itu. Pemuda itu menghela nafas panjang, kenyataan lagi-lagi membentur dirinya dengan keras. Walaupun saat ini akan sulit menemukan sesuatu yang membunuh Jian Chen tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi orang terdekatnya. Ziyun, Meili serta Yue Lian adalah contohnya. Andai kedatangannya tidak tepat waktu di dekat mereka maka takdir akan berkata lain saat ini. Masalahnya kekuatan seorang diri juga mempunyai batasnya, tidak semua yang kita lindungi akan selalu berjalan monoton. Jian Chen akhirnya memilih tidur malam itu, hujan deras disertai angin yang kencang membuat tubuhnya meminta untuk diistirahatkan. Meili membutuhkan waktu yang lama hingga tersadar kembali, setidaknya ia beristirahat sampai 18 jam karena kondisi tubuhnya yang benar-benar kelelahan. Ziyun juga tidak jauh berbeda meski ia lebih dulu terbangun, hal pertama yang mereka temui ketika tersadar adalah mencari keberadaan Jian Chen. Syukurlah kalau kalian sudah baikan. Jian Chen tersenyum hangat sambil mengelus rambut Meili dan Ziyun secara bergantian. Apa kalian sudah sarapan? Meili menggigit bibirnya sementara Ziyun hanya tersenyum tipis. Keduanya sekarang sudah tidak memiliki uang yang cukup lagi bahkan hanya sekedar sarapan. Jian Chen tentu mengerti hal tersebut lalu mengajak mereka ke lantai pertama. Di sana sudah ada banyak hidangan yang telah disediakan oleh para pelayan untuknya. Meski awalnya menolak karena merasa tidak enak hati tetapi Jian Chen sedikit membujuknya membuat mereka tak bisa lagi membantah. Di penginapan tersebut hanya ada mereka bertiga karena Jian Chen telah menyewa seluruh penginapan itu sehingga tidak ada pelanggan yang lain. Makanlah yang banyak. Ini akan membuat kalian dapat pulih secepatnya. Jian Chen tertawa kecil melihat Meili menahan nafsu makannya karena tidak ingin terlihat rakus di depan Jian Chen. Wajah gadis itu seketika memerah karena Jian Chen membaca pikirannya seperti buku. Terlepas tubuh Meili yang ramping dan langsing Jian Chen mengetahui nafsu makan gadis itu sangat banyak. Jian Chen juga ikut makan bersama mereka agar keduanya tidak merasa canggung. Sesudah makan Jian Chen kemudian mengeluarkan sebuah cincin ruang jenis ametis yang ia dapatkan dari menelusuri makam kuno waktu lalu dan memberikannya pada keduanya. Saudara Jian ini. Ziyun dan Meili sampai sulit berkata-kata melihat cincin ruang berjenis langka tersebut. Cincin ruang ametis hanya dimiliki segelintir orang di Kekaisaran Naga, dan salah satunya adalah Yang Mulia Kaisar jadi wajar saja keduanya bereaksi demikian. Jian Chen selain memberikan cincin itu ia juga telah memasukkan puluhan ribu koin emas di dalamnya. Jian Chen pastikan kedua gadis itu tidak akan mengalami kekurangan uang kembali bahkan untuk 3 tahun ke depan. Saudara Jian, aku sulit merangkai kata-kata lagi setelah semua yang Anda berikan buat kami.
Mei Li memeluk Jian Chen, ia sudah tak peduli lagi rasa malunya melihat kebaikan Jian Chen yang terus-menerus padanya. Tidak perlu sungkan, kuharap kalian menjalani hidup yang lebih baik lagi. Jian Chen mengelus pucuk kepala Mei Li yang kini berada di dekapan dadanya. Mei Li mengangguk pelan sementara Ziyun yang berdiri di dekatnya melakukan hal yang sama. Jian Chen kemudian menjelaskan perjalanan mereka bersama yang akan berangkat esok hari. Jian Chen harus memastikan keduanya dalam kondisi prima sebelum memulai perjalanan. Episode sebelumnya, Eps 229, Kondisi Mei Li dan Ziyun. Episode berikutnya, Eps 231, Masalah Desa.